Saat sang suami merantau kerja demi keluarga, istri pacari paman sang suami hingga isi 6 bulan. Sang paman yang takut ketahuan pilih habisi selingkuhan demi aman di mata keluarga. Kasus kejadian ini sendiri terjadi di Keburaya, Kalimantan Barat. Ditemukan sesosok jasad seorang wanita di tanggal 6 Maret 2023. Seorang wanita bernama Nur Aziza berusia 26 tahun. Ibu rumah tangga punya 2 anak, dirinya pun tinggal dengan mertua di Keburaya, Kalimantan. Setahun setengah sebelumnya sang suami merantau menjadi TKI demi kehidupan keluarga yang jauh lebih layak dan keuangan yang lebih bagus daripada di kampungnya. Di lingkungan rumah mertua pun ada beberapa rumah keluarga sang suami. Ada sang paman bernama Hudi dengan keluarganya di sana. Nampak semuanya baik-baik saja, namun ternyata tak ada yang tahu sudah 6 bulan setelah kepergian sang suami Nur Aziza. Setelah 6 bulan suami Nur Aziza merantau, Nur Aziza sendiri ada hubungan bersama paman sang suami yaitu Hudi. Hubungan mereka di belakang pasangan masing-masing. Mereka sering bermesraan, bahkan kerap melakukan hubungan suami istri tanpa siapapun tahu. Paman Hudi yang adik dari mertuanya sendiri pun sering menginap di rumah mertua Nur. Hudi dengan Nur berpacaran di belakang pasangan masing-masing, bahkan mereka pun berakting di depan semua orang seperti kedekatan keluarga pada umumnya. Namun bulan September di tahun 2022, Nur bicara kepada sang paman Hudi menyebutkan kalau dirinya sudah tak datang bulan dan kini dengan kondisi sedang isi. Tak mau membesarkan kandungan ini, Hudi pun langsung memberikan beberapa obat peluru dan jamu hingga akhirnya nanas muda. Namun ternyata kandungan Nur Aziza kuat dan bertahan. Nur takut dan khawatir meminta Hudi mencari solusi lain dengan membelikan obat yang lebih kuat. Gagal dengan semua obat yang dicoba, akhirnya di bulan Februari 2023 Nur makin bingung karena ternyata sang suami akan pulang kampung. Hudi yang panik dan takut keponakan tahu tentang perselingkuhan dirinya bersama sang istri keponakan. Nur pun yang panik hingga menekan Hudi membuat Hudi makin kalang kabut. Di tanggal 5 Mei 2023, Hudi dengan Nur pun bertemu di acara keluarga besar. Mereka baik-baik saja. Namun saat keduanya ada kesempatan ngobrol berdua, Nur menyebutkan kepada Hudi kalau sang suami akan pulang dalam 3 hari. Sore itu pun Hudi langsung pulang ke rumahnya. Di rumahnya Hudi pun nampak kebingungan hingga akhirnya mengambil jalan pintas. Mempersiapkan senjata tajam dengan tujuan akan menghabisi Nur dan membuat seolah-olah Nur kecelakaan atau Nur dibegal. Hudi menelpon Nur mengajak bertemu dan mengatakan dirinya punya obat kuat untuk meluruhkan. Dengan motornya Hudi pun ke tempat janjian mereka. Saat itu Nur sendiri sedang menginap di rumah keluarganya. Nur izin kepada keluarganya untuk ke suatu tempat mengambil uang dari sang suami. Saat itu pun Nur pergi ke tempat janjian dengan menggunakan motor adiknya. Nur dengan Hudi sendiri akhirnya bertemu di tempat janjian. Keduanya sempat ngobrol. Hudi sempat memberikan air mineral kepada Nur, menyebutkan air tersebut adalah air doa untuk meluruhkan. Usai Nur meminum, Nur merasa tak ada perubahan. Bahkan Nur memarahi Hudi dan menyebutkan Hudi tak serius mencari obat mujarab. Hudi kesal mengeluarkan senjata tajam langsung menikam Nur beberapa kali yang telah isi kini jalan 6 bulan. Nur terjatuh dengan motornya hingga Hudi mengambil handphone dan uang Nur, meninggalkan Nur begitu saja saat tahu Nur sudah tak bernyawa. Membuang senjata tajam di jalanan, juga di tempat yang lain Hudi pun membuang dompet dan handphone Nur demi membuat cerita seolah-olah Nur Aziza terjadi pembegalan. Nur pulang ke rumahnya seakan tak terjadi apa-apa. Mandi beres-beres, Nur pun membuang baju yang ada noda cairan merah dari Nur Aziza. Tak lama suami dari Nur menelpon Hudi meminta Hudi mencarikan Nur karena menurut keluarga dari Nur yang pamit kepada keluarga untuk mengambil uang, namun Nur tak kembali dan tak bisa dihubungi. Hudi sendiri bersama sang istri di jam 8.30 malam ke rumah keluarga Nur. Bergabung dengan keluarga Nur, Hudi pun ikut mencari Nur. Tak lama dari itu akhirnya keluarga Nur menemukan motor yang dipakai Nur. Beberapa meter dari sana nampak ditemukan Nur sudah dalam kondisi tak bernyawa. Pihak dari keluarga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Dan di awal mereka yakin kalau ini adalah kasus pembegalan, Nur dibegal oleh seseorang dan diambil hartanya. Pihak kepolisian pun sempat membawa Nur ke rumah sakit namun kembalikan kepada keluarganya dan dilakukan pemakaman. Beberapa hari kemudian keluarga Nur merasa curiga kepada Hudi, sikapnya berbeda dan Hudi pun tiba-tiba akan pergi ke Singkawang demi mencari kerja di tengah keluarga besar yang masih berduka. Karena ada kecurigaan ini, keluarga Nur pun melaporkan dan cerita kepada pihak yang berwajib. Polisi Tuguraya menyelidiki kasus ini dan kembali ke TKP awal. Tak lama menemukan senjata tajam dan handphone milik Nur Aziza. Dari handphone tersebut ada percakapan Nur dengan Hudi, ada hubungan antara Nur dengan Hudi, bahkan percakapan terakhir mereka membicarakan tentang kandungan Nur.
Pihak yang berwajib pun konsultasi dengan keluarga Nur membongkar kembali jasad Nur dan melakukan otopsi. Hingga akhirnya keluarga Nur pun tahu kalau Nur tengah isi anak dari Hudi yang kabur ternyata entah kemana. Mengaku dirinya pergi ke Singkawang, namun ternyata saat diamankan pihak kepolisian, Hudi sendiri berada di Ketapang, tengah akan kabur menuju Jawa. Di tanggal 11 Maret 2023, Hudi pun diamankan di dalam perjalanan mencoba kabur saat itu. Hudi yang saat diamankan pihak yang berwajib mencoba melakukan perlawanan, akhirnya didor pihak yang berwajib. Hudi mengakui dirinya pelakunya dengan motif takut suami Nur akan pulang dan takut perselingkuhan ini terbongkar. Hudi sendiri diamankan, dijerat dengan banyak pasal dan mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Suami Nur pulang dengan rasa kaget dan sedih, memaafkan Nur namun tak mau memaafkan Hudi. Hudi sendiri adalah paman dari suami Nur, namun ternyata di belakang sang keponakan bukannya menjaga, malah memakan dan meniduri istri dari keponakan sendiri. Mengaku menyesal, Hudi pun meminta maaf kepada keluarganya. Namun istri Hudi tak mau memaafkan dan nampaknya istri dari Hudi pun lebih memilih menceraikan sang suami Hudi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.